Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah viewers semua, saya Mbah Untung atau Mbah Budur atau Mbah Gemblung di hari yang baik ini, di hari raya Idul Fitri, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijri. Semoga di hari raya Idul Fitri ini kita kembali kepada sesuatu yang fitrah. Makna dari Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Semoga pikiran kita kembali jadi suci, hati dan jiwa kita kembali menjadi suci sebagaimana ketika kita lahir sebagai bayi yang muncul atau lahir dari rahim bunda. Jamaah viewer semua, betapa kita telah menjalani 1 bulan ibadah puasa, 1 bulan penuh dengan segala halangan dan rintangan. Terlebih di bulan puasa ini, selama ini cuaca atau suhu terasa sangat panas. Suhu atau iklim yang sangat panas ini dikarenakan pergeseran rotasi matahari. Di samping itu ada aktivitas vulkanik yang membuat suhu semakin panas saja di wilayah kawasan Borobudur, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, Magelang, di seputaran Gunung Merapi. Semoga Gunung Merapi tetap mandali, aman dan terkendali. Tetapi siapa yang bisa mengendalikan Gunung Merapi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak kuasa mengendalikan Gunung Merapi, hanya yang kuasa yang bisa mengendalikan Gunung Merapi. Tetapi kalau Gunung Merapi erupsi, itu ya sebagai kodrat gunung harus meletus, dan kita sebagai manusia cuma bisa ikhtiar atau berirodat. Ada kodrat, ada irodat. Mengirodatkan artinya kita mengupayakan supaya selamat dari Gunung Merapi, ya harus mengungsi, itu yang berada di wilayah-wilayah di daerah KLB. Tetapi sekali lagi, yang berada
di daerah KLB 1, 2, dan 3 tetap waspada, mewaspadai aktivitas Merapi yang sekarang ini menurut ahli vulkanologi yang berada di pos pemantauan ke Gunung Apian menyatakan bahwa sampai sekarang ini Merapi masih level 3 siaga. Jadi saya, Mbah Budur, mengharap masyarakat yang berada di KLB 1, 2, 3 tetap waspada dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Alangkah baiknya jika manusia punya sifat waspada. Jamaah viewer semua, kembali ke topik tadi bahwa sekarang ini adalah hari yang fitri. Semoga dengan menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh membuat kita menjadi semakin baik lagi, berbeda dari hari-hari yang sudah kita lewati sebelum bulan Ramadan. Semoga perilaku kita semakin baik, tingkah laku kita semakin baik, pikiran kita semakin baik, pembicaraan kita semakin baik. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membuat marah orang lain. Artinya kita harus belajar bijak, belajar arif, dan belajar tambah dewasa, juga pintar. Pintar-pintarlah saling menjaga toleransi, menjaga kerukunan, menjaga satu sama lain dengan cara saling menghargai, saling menghormati dalam perbedaan. Ibarat kita ini hidup bagai aneka bunga, aneka warna di satu taman yang tampak sangat indah dan harmonis. Kita hidup di satu negara, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda tradisi budayanya. Itu kekuatan kita sebagai bangsa. Sekalipun kita berbeda agama, tetapi fitrah kita sama sebagai manusia. Ya, kita harus wajib saling menghargai, saling menghormati, menunjukkan rasa toleran satu sama lain. Kita harus belajar banyak, hidup rukun, hidup berbangsa yang baik, untuk menunjukkan bahwa kita ini sebagai bangsa yang besar, bahwa kita hidup di satu negara yang ada aturan-aturannya. Marilah kita tetap
menghormati aturan dan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di negeri kita. Sebagai umat beragama, marilah kita ikuti ajaran-ajaran agama kita masing-masing, tetap dalam suasana kerukunan di lingkungan kecil, di lingkungan lebih besar, baik itu lingkungan lokal, regional, ataupun lingkungan di lingkup atau skop nasional. Kerukunan itu indah, kerukunan itu sangat-sangat membanggakan. Persatuan itu adalah harapan dari founding father kita, nafas dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah persatuan, kerukunan. Kita harus mengikuti ajaran-ajaran dari ulama-ulama sepuh yang mengajarkan bagaimana kita hidup harus sopan santun, haunan, tawadu, wirai. Banyak hal yang harus kita kerjakan dari ajaran-ajaran para ulama sepuh. Misalnya seperti ajaran dari Mbah Maimun Juber almarhum. Kita sebagai kaum muslim tentunya sangat kehilangan dengan mangkatnya ulama sepuh karismatik tersebut. Oke, jamaah viewers semua, saya tidak akan berpanjang lebar. Kalau panjang-panjang nanti bisa membosankan. Kalau lebar-lebar juga tidak mengenakkan. Jadi sepatah 200 patah kata dari Mbah Untung atau Mbah Budur atau Mbah Gemblung. Sampai di sini saja saya cukupkan. Akhirnya Mbah Untung mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan saya sebagai pengelola Poros Borobudur Channel secara pribadi mengucapkan selamat berlebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon subscribe, mohon komen, mohon like, dan mohon share. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.